Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Di sini kita sambil memberi makan ikan nila, teman-teman ya. Itu memberi makan ikan nila di malam hari. Nah, kebetulan di sini dikarenakan waktu malam gini, ini sebelum waktunya ikan tidur, itu saya terbiasa memberikan pakan supaya apa? Supaya pertumbuhan ikan ini nanti bisa berjalan dengan pesat, teman-teman ya. Di sini masih belum tahu ya ikannya kalau misalkan kita kasih makan. Coba kita agak kasih ke sana nanti biar diambus ya. Kemudian ketika ikannya sudah tahu bahwa kita kasih makan, maka nanti kita kasih makan di sini supaya ikan ini nanti bisa terlihat oleh kita ya. Dan sobat calon guru sobatnya, jadi di sini sekaligus kita nanti akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimanakah tips dan cara memberi pakan ikan nila kalau misalkan di malam hari ya. Siapa nanti akan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Nah, di sini kita akan memberikan tips yaitu berdasarkan dari pengalaman saya dan juga rekan-rekan sesama peternak ikan nila, teman-teman ya. Sebenarnya di sini coba sambil kita kasih makan ya. Di sini kita memakai pakannya itu yaitu pelet, teman-teman, yaitu pelet dengan kualitas yang terbaik, teman-teman. Karena kalau misalkan saya menggunakan pelet yang buruk kualitasnya, itu nanti sama saja dengan ya kita rugi sendirilah nanti ya gitu. Nah, jadi gini, kalau misalkan memberi pakan ikan nila di malam hari, sebenarnya, memberi pakan ikan nila di malam hari itu sebenarnya tidak terlalu berbeda ya dengan memberi pakan di siang hari ya. Itu perlu kita ketahui. Namun tentunya di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk memastikan ikan nila itu mendapatkan nutrisi yang cukup ya, dan juga tumbuh dengan sehat, teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan memberikan yaitu beberapa cara dan tips untuk memberi pakan ikan nila kalau misalkan di malam hari ya. Di sini ikannya masih banyak yang di bawah karena di sini terus terang tadi saya agak telat ya untuk memberi makan ya, teman-teman ya. Dan di sini ini ikan yang kemarin sudah kita pisahkan ya. Jadi kita ada beberapa kolam yang dalam satu kolamnya untuk pertumbuhan yang maksimal itu kita pilah-pilah, teman-teman ya, dengan ukuran panjang lebar kolam kita sesuaikan dengan jumlah ikan yang ada di dalamnya supaya nanti pertumbuhannya itu bisa maksimal ya. Nah, jadi di sini untuk yang pertama, teman-teman ya, untuk yang pertama dalam tahap persiapan ya. Nah, dalam tahap persiapan di sini adalah kita tentunya pilih jenis pakan yang tepat ya. Kita pastikan kita tuh memilih jenis pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan nila kita, dan pakannya itu tentunya yang mengandung protein tinggi ya, seperti pelet ya. Kalau misalkan di sini adalah saya menggunakan pelet, teman-teman. Ini pelet atau mungkin teman-teman yang memakai pakan komersil lainnya yang tentunya cocok untuk ikan nila ya. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang berpikiran, mungkin pernah juga melihat video kita sebelumnya kalau misalkan memberi pakan lele misalkan ya, itu pakannya kita rendam dulu biar mengembang dulu. Ini kalau misalkan nila ini saya jarang, teman-teman ya. Kalau misalkan pakan yang kita rendam dulu itu manakala ikan lele itu masih kecil, tentunya itu saya rendam dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan ikan nila seperti ini, saya langsung memakai yaitu pakan yang langsung apung, teman-teman ya. Nah, ini itu untuk yang pertama. Nah, itu. Kemudian yang kedua, siapkan pakan ya. Jadi kita siapkan pakan yang akan kita berikan kepada ikan nila kita. Nah, kita pastikan pakan dalam kondisi yang baik dan tidak basi ya. Nah, itu. Kita pastikan untuk pakan kita ini adalah kondisinya masih baik ya. Jangan sampai sudah basi. Basinya dari pakan itu apa? Yaitu biasanya teman-teman kalau misalkan terlalu lama, yaitu pakannya itu enggak dikasihkan atau mungkin tandon lama ya, atau mungkin stok lama itu terkadang ada belatungnya atau mungkin juga di sini sudah lembek, itu tentunya saya menghindari untuk diberikan ya. Jadi kita pilih pakan yang masih fresh ya, enggak basi. Kemudian yang kedua, untuk memberi pakannya itu kira-kira bagaimana? Jadi yang pertama, untuk memberi pakannya itu adalah
kita tentukan waktu yang tepat ya. Misalkan memberi pakan ikan nila itu di malam hari seperti ini, sebaiknya kita lakukan sekitar 1 sampai 2 jam sebelum lampu kolam itu dimatikan. Nah, kebetulan di sini untuk lampu kolamnya sudah saya matikan ya. Jadi lampu yang ada di sini adalah saya pakai lampu flash ya, lampu flash dari HP saya teman-teman ya. Nah ini jadi kita sebaiknya dilakukan sekitar 1 sampai 2 jam sebelum lampu kolam kita matikan. Ini agar apa? Yaitu akan membantu ikan nila itu untuk mencerna makanan dengan baik ya sebelum dia tidur teman-teman. Kemudian untuk berikutnya yaitu kita berikan pakan ini secara merata ya. Nah secara merata kita berikannya di seluruh permukaan kolam ya. Ini nanti akan membantu ikan nila itu untuk mendapatkan pakanan dengan mudah ya, dan juga mengurangi persaingan antar ikan nila. Nah itu ya, jelas ya itu ya. Kemudian yang ketiga, jangan kita berikan pakan terlalu banyak teman-teman. Mengapa demikian? Nah jadi di sini kita jangan sampai nih memberikan pakan terlalu banyak kepada ikan nila kita. Ini akan membantu mengurangi residu ya pakan yang tidak terserap dan menjaga kualitas air kolam. Jadi kalau misalkan di sini pakannya itu menggumpal banyak, ini nanti nggak termakan ya. Ini adalah saya sudah cukupkan sekian. Kalau misalkan makanannya itu adalah tersisa banyak, maka nanti otomatis pakan ini lama-kelamaan akan mengendap. Pakan mengendap nggak dimakan ikan, ini nanti akan menimbulkan residu, yaitu menjadi zat amonia yang nanti mengendap di dasar kolam. Nah itu tentunya nanti akan bisa berubah menjadi racun ya teman-teman ya. Nah itu. Jadi di sini kita tunggu pakan yang masih tersisa itu sampai habis dimakan ikan teman-teman ya. Nah ini. Kemudian untuk tips tambahan yang mungkin nanti bisa juga untuk membantu kita ya, yaitu kita pastikan kualitas air kolam itu baik teman-teman ya. Nah pastikan kualitas air kolam baik dan sesuai dengan kebutuhan ikan nila. Nah ini akan membantu ikan nila itu untuk tumbuh dengan sehat teman-teman, dan juga mengurangi resiko penyakit. Nah ini jadi seminggu sekali di sini kita tes untuk kualitas airnya itu kira-kira seperti apa. Jangan sampai nanti dengan kualitas air yang buruk ini nanti membuat ikan kita itu adalah menjadi sakit ya. Kemudian kita monitor yang kedua, yaitu kita monitor kondisi ikan nila. Jadi monitor kondisi ikan nila kita ini secara teratur untuk memastikan bahwa mereka itu mendapatkan nutrisi yang cukup ya, dan juga tumbuh dengan sehat teman-teman ya. Nah ini untuk yang di sini ini sudah mulai diendus ya. Ini tadi ikannya masih melihat yang di bagian sana. Ini sudah mulai pada berjalan ke sini ya. Nah kemudian yang ketiga yaitu jangan lupa untuk membersihkan kolam teman-teman ya. Jadi jangan lupa membersihkan kolam secara teratur untuk mengurangi residu pakan yang tidak terserna ya, dan juga menjaga kualitas air kolam. Nah itu. Nah jadi untuk kita menjaga kebersihan kolam itu adalah saya biasanya setiap seminggu sekali ya. Setiap seminggu sekali di sini air kolam yang di bawah ya, air di bagian dasar ini saya kuras separuh ya. Seminggu sekali di sini air yang di dasar itu saya kuras dengan cara diselang ya. Kita cari air kotor di bawahnya, kita sedot. Kemudian setelah tinggal separuh, maka saya tambahi dengan air yang baru teman-teman ya. Nah ini sehingga nanti untuk kualitas air dari kolam kita ini akan bisa tetap terjaga. Oke, mungkin itu teman-teman. Mungkin kalian punya tambahan tips lain, silahkan nanti ditulis di kolom komentar supaya nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin demikian dulu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.